Oke, Salihah, masih semangat hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita? Nah, setelah tadi bahasa Indonesia tentang peta pikiran, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, sama di tema 2 dan masuk ke subtema 1. Nah, kita akan mempelajari PKN ini tentang apa? Anyone knows? Tentang hak dan kewajiban. Ya, apa itu hak dan kewajiban? Setiap orang, setiap manusia, setiap masyarakat, setiap penduduk di wilayah di suatu negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, kita lihat kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Ya, Ustazah ulangi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Ya, oke. Kemarin 7 budaya SDT Qurani Aduha. Yang kedua apa? Disiplin, rajin, dan bertanggung jawab. Iya, betul. Masya Allah. Nah, sekarang kita belajar tentang kewajiban. Wajib. Nah, seperti apa dalam Islam? Apa yang wajib? Iya, sholat, puasa. Ya, sholat dalam sehari itu ada 5 waktu, ya 5 kali. Kemudian puasa Ramadan wajib. Nah, kalau wajib itu berarti harus dilakukan, harus dilaksanakan. Kalau tidak, dalam Islam suatu kewajiban itu, suatu hukum yang wajib ya akan mendapat ganjarannya berupa dosa kalau tidak dilakukan ya. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Masya Allah, sejak dalam kandungan, di dalam perut ibu kita sudah mendapatkan hak ya. Oke, kita mendapatkan hak apa? Hak asupan nutrisi yang bergizi dari ibu kita. Iya, itu sudah hak ya. Nah, Masya Allah, sejak dalam kandungan luar biasa sudah Allah pesankan, titipkan kepada ibu kita untuk memberikan hak kepada kita ya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air untuk berbagai keperluan. Nah, hak dan kewajiban kita di masyarakat. Nah, hak kita untuk mendapatkan air yang bersih, kemudian kewajiban kita juga untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam. Salah satunya contohnya adalah air. Air yang kita perlukan setiap hari, ya tidak? Mau mandi, mau minum, ya, semuanya perlu air, semuanya butuh air. Makanya bersyukur kita Allah berikan limpahan nikmat air yang luar biasa kepada kita, dan alhamdulillah kita masuk ke musim penghujan ya. Nah, musim penghujan juga harus perlu hati-hati kita menjaga lingkungan kita dengan bersih ya. Kalau sampahnya sembarangan, musim hujan selokannya mampet bisa banjir ya. Ya, itu kewajiban kita di lingkungan masyarakat, menjaga lingkungan kita ya. Nah, selanjutnya, berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air, yaitu hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Oke, ya. Nah, di Bangka kita ada nggak sawah? Ada ya, di daerah perkampungan ya, di daerah Bangka Tengah ada itu ya. Kemudian selanjutnya, berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Setelah hak kita dapat, kita juga harus melaksanakan kewajiban, yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah itu kotoran ya, sisa-sisa pembuangan. Oke, nah apabila di rumah keran air yang sudah penuh dalam bak segera dimatikan. Kemudian kalau di sekolah kita biasanya berwudu ya, kemudian
di kamar mandi, di WC sekolah juga ya. Kita harus hemat air. Nah, berwudu juga perlu menggunakan air dengan hemat, tidak terlalu besar membuka keran airnya ya. Jadi tidak banyak air yang terbuang. Nah, paham sampai di sini ya? Bisa ya? Oke, hak tadi apa? Iya, kewajiban tadi apa? Nah, segala sesuatu yang perlu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, hak itu yang berhak diperoleh ya, yang perlu kita peroleh. Itu hak ya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, jangan kita terus melulu meminta hak kita sedangkan kita tidak melaksanakan kewajiban. Itu tidak bisa. Tidak dikatakan sebagai manusia yang manusiawi, tidak sebagai manusia yang yang melaksanakan perintah Allah. Dia hanya meminta haknya aja ya, tanpa melaksanakan kewajiban. Begitupun dengan Ananda Solihah semuanya. Kewajiban sebagai seorang pelajar, yaitu belajar, menuntut ilmu, kewajibannya. Haknya apa? Haknya mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas dari sekolah, itu ya. Nah, selanjutnya, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Karena materi kita berhubungan dengan hemat energi ya. Nah, maka kita perlu melaksanakan kewajiban dan hak kita dengan seimbang dengan penggunaan ya sumber daya alam. Salah satunya listrik. Listrik memiliki banyak manfaat, yaitu hak kita memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya menonton TV ya. Kemudian ibu kita di dapur ya menggunakan rice cooker, magicom ya, kulkas ya. Kalau tidak ada listrik kan tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Kemudian kewajibannya apa yang perlu kita lakukan? Yaitu menghemat penggunaan listrik. Contohnya mematikan TV apabila kita sudah selesai menonton ya. Kemudian lampu dimatikan ketika sudah tidak terpakai, kipas angin juga. Kemudian casan HP ya. Nah, jangan terlalu lama dicolokinnya. Apabila colokan itu sudah selesai tidak digunakan lagi, jangan standby tercolok ya. Itu juga menyedot pulsa listrik ya, meskipun sedikit. Nah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak ya. Jadi perlu dicabut semuanya ya. Gitu. Kemudian hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang tidak dapat diperbaharui, maka tadi di bahasa Indonesia dijelaskan itu dalam penjelasannya, dalam teksnya, bahan bakar minyak bumi itu terbatas ya, maka kita harus menggunakan dengan hemat. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyaknya ya. Kita sebagai pengguna ya, mau ke sekolah, bapak ibu kita mau ke kantor ya. Kemudian penggunaan bahan bakar berlebihan tidak boleh ya. Hak pengguna kendaraan lain bermotor tidak terpenuhi apabila kita boros ya. Kewajiban kita apa? Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, itu tentang hak dan kewajiban. Simpel ya, mudah ya. Kita punya hak dan kita juga perlu wajib melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai umat Islam, sebagai pelajar ya, sebagai warga negara yang baik ya. Kita perlu melaksanakan kewajiban kita. Kita juga perlu mendapatkan hak kita gitu ya. Nah, di sini ada challenge yang perlu kalian kerjakan, 5 soal saja ya, tentang hak dan kewajiban. Kemudian pengalaman kalian di sini, menceritakan pengalaman kalian dalam menghemat energi listrik. Misal di rumah setiap bangun pagi atau sebelum bangun tidur saya mematikan listrik di rumah, mematikan lampu di rumah supaya tidak banyak penggunaan listriknya. Kemudian mematikan
mematikan TV setelah menonton TV. Itu merupakan pengalaman ya tentang menghemat energi listrik. Bisa kalian menuliskannya dalam karangan kalian, dalam cerita kalian. Kemudian bagaimana juga hak dan kewajiban kalian dalam menggunakan listrik. Dituliskan juga dalam cerita kalian ya. Oke, bisa ya. Mohon bantuannya dengan ayah dan bunda di rumah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, boleh langsung wapri ke Ustazah. Ya, kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat dan selalu bahagia salihah. Ila liqa.